Salam sejahtera bagi kita semua, yang terhormat Bapak Amidi, serta teman-teman yang saya kasihi. Sebelum kita membahas tentang pemaparan kami dari kelompok 8, sebelum itu saya akan membacakan dari judul kami, yaitu ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan di masa pandemi. Sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Nurul Khofifah dengan NIM 3211421117. Lalu yang kedua ada saya sendiri atas nama Jessica Venita Kristiana dengan NIM 61014200004. Lalu yang ketiga ada Arfi Fernando Hidayat dengan NIM 7211421110. Next. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, saya akan membacakan latar belakangnya terlebih dahulu. Pandemi COVID-19 sampai hari ini masih menjadi masalah umum bagi sebagian negara. Negara di seluruh Indonesia, di dunia khususnya, berjuang keras untuk mengatasi pandemi termasuk Indonesia. Sebagian negara mencoba mengurangi dampak COVID-19, beberapa fasilitas umum dikelola dengan tujuan untuk membatasi dan mengurangi tingkat transmisi COVID-19. Untuk mengatasi masa pandemi COVID-19 saat ini perlu adanya upaya dan solusi yang maksimal agar dampak dari COVID-19 ini bisa berkurang. Hingga hari ini telah terjadi 248.467.363 kasus yang dikonfirmasi sebagai infeksi virus corona di level global, termasuk 5 juta sekian kematian yang dilaporkan pada WHO. Sedangkan total pasien COVID-19 yang berhasil sembuh di dunia sudah berjumlah 459.015 orang. Lalu pandemi corona saat ini sudah melanda 210 negara, sementara total jumlah kasus positif COVID-19 di seluruh dunia sudah semakin mendekati angka 2 juta pasien. Next. Oke, negara dengan tingkat speed COVID-19 tertinggi di dunia terjadi karena kurangnya pemahaman mereka terhadap negara dengan tingkat speed COVID-19 tertinggi di dunia terjadi karena kurangnya pemahaman mereka terhadap pemanfaatan protokol kesehatan dalam melindungi diri dari bahaya penyakit dan besarnya hambatan dalam akses kesehatan. Padahal, berdasarkan pengetahuan informasi terkait pengertian COVID-19 ini, diketahui sebagian besar informan menyatakan bahwa virus ini adalah virus yang sangat berbahaya. Penularannya sangat cepat, mematikan, dan penularannya sangat cepat. Next. Menurut From ketidakpatuhan yang berdasarkan pada kesadaran nurani, akal budi dan nilai-nilai kemanusiaan dapat dianggap sebagai kebajikan atau tindakan revolusioner. Protokol kesehatan adalah pencegahan utama dalam menjalankan era pandemi saat ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membatasi mobilitas orang yang berisiko hingga masa inkubasi. Meningkatkan daya tahan tubuh melalui asupan makanan sehat, memperbanyak cuci tangan, menggunakan masker bila berada di daerah berisiko atau padat, melakukan olahraga, istirahat yang cukup, serta makan makanan yang dimasak hingga matang. Dan bila sakit, segera berobat ke rumah sakit rujukan untuk
dievaluasi. Lalu, beberapa contoh protokol kesehatan tersebut tentu sangat perlu untuk diterapkan masyarakat selama masa pandemi coronavirus. Next. Oke, untuk tujuan penelitian ini sendiri akan dipaparkan oleh Nurul, silakan. Terima kasih Kak Jessi atas waktunya. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagi pembaca tentang pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 serta bagaimana perubahan perilaku yang terjadi pada masyarakat di tengah pandemi terhadap penerapan protokol kesehatan. Hal ini ditujukan guna masyarakat sudah terbiasa dan melekat akan kebiasaan yang sehat demi menjaga kesehatannya bagi diri sendiri, orang sekitar, dan lingkungannya. Oke, next. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian susunannya yang pertama adalah metode penelitian, yang kedua adalah prosedur penelitian, yang ketiga adalah analisis hasil, yang keempat adalah indikator keberhasilan. Next. Metode penelitian. Metode penelitian yang kita gunakan adalah metode deskriptif kualitatif kefilsafatan dengan pendekatan studi kepustakaan. Kemudian tujuan observasi dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan kebiasaan pola hidup sehat yang telah masyarakat lakukan selama masa pandemi coronavirus. Kemudian data kualitatif yang dibahasakan dengan angka-angka atau dengan cara kuantitatif, yaitu untuk melihat presentasi kepatuhan masyarakat terhadap tanggapan virus COVID-19. Kemudian untuk prosedur penelitiannya yaitu ada 3. Yang pertama, pengumpulan data. Data-data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder yang relevan dengan objek material maupun objek formal. Data-data tersebut dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan objek penelitian yang diteliti. Kemudian yang kedua ada pengolahan data, yaitu data-data yang telah terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis dengan menerapkan unsur-unsur metodis yang telah ditetapkan guna memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ada penyusunan penelitian. Penelitian sepenuhnya disusun dengan berpedoman pada sistematika dan aturan baku penelitian yang telah direncanakan sebelumnya. Di analisis hasil, yaitu dalam hal ini dilakukan dengan menerapkan unsur-unsur metodis sebagai berikut. Yang pertama ada deskripsi, yaitu membahasakan keseluruhan masalah penelitian, latar belakang penelitian, dan hasil penelitian secara komprehensif sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat agar diperoleh pemahaman yang tepat terhadap penelitian. Dan yang kedua ada interpretasi, yaitu data-data yang diperoleh dalam penelitian diinterpretasikan secara relevan sesuai tujuan penelitian agar ditemukan makna terdalam dari penelitian. Kemudian yang ketiga ada koherensi, yaitu seluruh bagian dalam penelitian dihubungkan secara logis atau koheren sehingga ditemukan suatu struktur yang konsisten dan tidak bertentangan satu sama lain. Dari penelitian ini indikator keberhasilannya yaitu perilaku masyarakat dalam new normal atau adaptasi masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat baru seperti menggunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun cair, kesadaran membawa dan memakai hand sanitizer, kemudian kesadaran menjaga jarak di tempat umum menjadi salah satu outputnya. Kegiatan-kegiatan ini memang sudah sewajarnya dilakukan oleh masyarakat dalam mengupayakan yang terbaik untuk melawan COVID-19. Kemudian ini ada daftar pustaka dari referensi-referensi yang kami gunakan. Selebihnya saya akan kembalikan ke Kak Jessica selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Nurul dan Afi karena sudah membantu dalam pemaparan ini. Cukup sekian dari kelompok 8. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, terima kasih.